Ya apa gini Pak ya, di ilmu ini kan ada 3 tingkatan gitu kan. Iya. Yang pertama kan tingkat dasar gitu kan, terus tingkat guru, dan yang terakhir tingkat guru sempurna atau apa namanya, tajir lajir itu. Oh, maksudnya tajir lagi. Iya, maksud tajir lajir itu. Jadi gini, Bang Topan kan sudah ngambil hak ya. Iya. Bang Topan udah ngambil hak 2 bulan yang lalu. Cuman alhamdulillah saya lihat perkembangannya Bang Topan bagus, karena Bang Topan ini memang pesannya guru besar, ilmu ini nggak ada kitabnya. Kita bisa dengan silaturahmi. Jadi Bang Topan itu bagus caranya, karena sambil kuliah kesehatan mampir tempat saya, nanya-nanya, kadang kesini pas ada pasien ikut ngobatin kan. Memang ilmu pelindung harusnya begitu, ada aksi ada reaksi, jadi kita harus digunakan. Kalau nggak digunakan ilmu ini, kadang-kadang kita lupa punya ilmu. Jangan kata buat membantu orang lain, kadang-kadang buat diri sendiri aja lupa, nggak dipakai. Nah, terutama ilmu ini gunakan buat diri sendiri, semua aktivitas ya, dan keinginan dan perbuatan. Apapun perbuatan kita gunakan doa ilmu. Bismillahirrahmanirrahim, niat tujuan alhamdulillah. Misalnya membawa motor, Bismillahirrahmanirrahim, jaya selamat perjalanan alhamdulillah. Makan minum, Bismillahirrahmanirrahim, makan jadi sehat, hilang penyakit alhamdulillah. Makan kan, berarti udah gunakan ilmu kan. Nah, itu buat diri sendiri. Nah, buat orang lain kita bantu juga kan ya, bisa mendoakan kan. Nah, memang ilmu ini ada tingkatannya Bang Topan. Tingkat dasar itu buat pribadi. Nah, buat pribadi belum bisa menesahkan ilmu ke orang lain. Tingkat pertama. Nah, itu tingkat pertama yang Bang Topan sekarang itu tingkat pertama nih. Nanti Bang Topan yang tingkat guru, Bang Topan bisa mengesahkan orang lain. Jadi ada 3 tingkatan nih Bang Topan. Tingkat pertama buat diri sendiri, tapi bisa mendoakan orang, cuman belum bisa mengesahkan ilmu ke orang lain. Tingkat guru bisa mengesahkan hak kepada orang lain, tingkat dasar. Nah, tingkat guru sempurna ini tingkat 3, bisa menciptakan tingkat guru dan tingkat dasar. Nah, kelebihannya ini, kalau kekuatan sama. Kenapa saya bilang sama? Banyak yang tingkat guru sempurna nggak bisa apa-apa. Tingkat dasar kalau rajin dipakai, digunakan, yakin, ada kekuatannya. Karena kekuatan kita keyakinan, hasilnya di perbuatan. Tapi kalau kita ucapan yakin tapi kita nggak pernah digunakan ilmu, nggak ada reaksi dia. Nggak pernah coba kan? Kita wajib coba. Kalau pasti mah Allah ya, tapi kita wajib coba. Hasilnya ya kita berusaha, hasil satu ketentuan Allah. Tapi kita wajib coba. Jangan kita malu lah, bisa nggak ya? Nah, berarti kan nggak yakin kita. Nah, kalau ilmu ini terutama buat diri sendiri bisa membantu orang lain. Nah, kalau tingkatan ini tingkat dasar, ini dulu zaman saya dulu, saya ngambil ilmu tahun 99 dulu. Nah, itu tingkat dasar ini namanya macan kumbang. Itu pertama ilmu ini namanya itu. Tingkat guru macan ulung. Tingkat guru sempurna sekarang itu dulu pengawal 10. Jadi kalau dulu bahasanya kayaknya kaku kita. Banyak pertanyaan. Kalau kita ditanya orang ilmu, orang aneh. Apa itu pengawal? Apa itu? Dikirain pakai hodam kan? Nah, sekarang udah enak. Tingkat dasar, tingkat pertama. Tingkat guru, tingkat kedua. Tingkat guru sempurna, tingkat ketiga, tingkat akhir. Nah, tingkat akhir ini bisa bikin tingkat guru, bisa tingkat dasar. Tapi tingkat akhir ini adanya di guru besar kuncinya. Nah, kalau ada di luaran saya bisa nurunin tajir lajir, itu bohong. Ada kejadian kemarin yang melenceng. Jadi ini ilmu nggak salah manusianya. Nah, makanya kita guna silaturahmi, menjalur supaya kita jangan ditipu orang. Banyak oknum-oknum orang pelindung kehidupan yang tukang nipu. Ini ada ketentuan Jatnur Alam bisa diturunin suruh bayar, itu bohong, itu nggak ada. Ada kejadian murid saya di Bekasi, si Abigail Mubarak ditipu sama tajir lajir. Saya nggak usah ngomong dari mana lah ya, tapi itu oknum saya bilang. Kenal sama murid saya Abigail Mubarak, dia telepon, siapin murid-murid kamu kumpulin, nanti saya sahkan Jatnur Alam, itu bohong. Ada yang bilang bisa nurunin tajir lajir, itu bohong itu. Nah, ketentuan ilmu ini sekarang saat ini, kalau dulu ilmu ini masih 300.000 pertama keluar ambil hak, sekarang sudah 2,5 juta, dari 500, 700, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, sekarang udah 2,5. Nah, seandainya ada di bawah ini, itu kita tanda tanya besar. Bisa aja dia abal-abal bohong. Kalau dia benar, mungkin dia jarang silaturahmi ke guru besar, jadi nggak tahu ketentuan ilmu terus. Kalau saya kan setiap bulan sering pulang silaturahmi. Nanti tanggal 29 pulang lagi. Nanti tiap bulan lah alhamdulillah itu saya bimbing murid ya.
Nanti Bang Topan juga bisa ikut pulang juga ya. Nah, jadi kalau tingkat dasar ini buat pribadi bisa mendoakan orang. Tingkat guru, nanti Bang Topan naik tingkat guru bisa ngesahkan tingkat pribadi. Tapi kalau tingkat pribadi belum bisa ngesahkan orang. Kalau Bang Topan ngesahkan orang nanti ilmunya hilang. Tingkat guru belum bisa ciptakan guru, tingkat pribadi. Kalau dia ciptakan guru berarti abal-abal itu bohong kan. Nah, kalau dia tingkat guru akhir, tajir bisa ciptakan guru. Nah, kalau untuk tingkat akhir ini adanya kuncinya di guru besar kita Pak Surman Effendi Batu Raja. Oh, berarti kalau mau naik ke tingkat tajir itu langsung ke sana Pak ya? Iya, nggak bisa di sini. Kalau ada di sini bohong berarti. Nggak ada. Guru besar nggak ada wakil. Kalau naik tingkat 3 harus ke beliau. Kalau ada yang ngarang-ngarang itu bohong. Nah, untuk pengorbanan sekarang minimal 2,5 tingkat dasar. Tingkat guru nambah 5. Berarti 7,5. Ini minimal ya, lebih bagus terserah sesuai kemampuan. Tingkat 3 ke guru besar sekarang masih 15. Nggak tahu kalau nanti ada perkembangan mungkin berubah lagi. Jadi tingkat guru sempurna ini sekarang asal kita naik tingkat akhir, tingkat guru sempurna, langsung dapat gelar. Gelar tajir dan lajir. Tadi kan nanya gelar tajir dan lajir kan? Tajir dan lajir itu gelar ilmu prinsip kehidupan yang sudah tingkat akhir. Nah, kenapa? Itu ketentuan guru ini tidak dulunya waktu turun ketentuan tajir lajir itu. Ini saya juga dapat dari senior, masih sumbernya dulu ya. Saya sering nanya sama guru besar, ilmu ini bukan organisasi. Jadi guru nggak ada wakil, nggak ada bendahara, nggak ada sekretaris. Guru itu ngangkat adik dan anak. Yang adik dikasih gelar lajir, yang anak tajir. Nah, siapa yang udah dapat gelar ini? Pada umumnya yang sudah mampu, dipandang sudah mampu. Nah, umumnya kan udah naik tingkat 3, langsung dapat gelar. Nah, kalau dulu, zaman saya dulu tahun 2000, saya naik gelar, naik pengawal 10, guru sempurna dulu namanya pengawal 10. Itu tahun 2000. Itu saya nggak dapat gelar langsung. Berapa kali pulang baru dapat. Nah, kalau zaman sekarang setelah 2005 ke sini, asal naik guru sempurna langsung dapat gelar. Nggak pilihan lagi, jadi langsung dapat gelar saat itu juga. Kalau dulu naik tingkat belum dapat gelar, mungkin berapa kali pulang baru turun gelar kita. Nah, kalau sudah 2005 ke sini, asal mau naik tingkat guru sempurna, tingkat 3 langsung dapat gelar. Kalau 2005 ke bawah dulu zaman saya naik tingkat 3 belum dapat gelar. Saya ada yang 2-3 kali pulang. Kalau saya 4 kali pulang baru turun. Nah, kalau sekarang udah nggak pilih-pilih lagi, begitu naik guru sempurna tingkat 3 langsung turun gelar. Kalau nggak tajir lajir. Nah, fungsi tajir lajirnya apa? Ini sama. Artinya guru ngangkat adik dan anak yang di dalam konteks ilmu ya. Guru ngangkat adik dan anak dalam konteks ilmu karena ini bukan organisasi. Guru nggak ada wakil, nggak ada bendahara. Guru ngangkat adik dan anak. Nah, siapa yang diangkat adik dan anak ini? Yang bisa mampu. Mampu arti konteks ilmu. Nah, tapi dalam arti kalau dulu kan pilihan. Kalau kita udah dapat gelar itu pilihan kalau dulu. Kita udah tajir aja, udah tingkat guru akhir aja, tingkat sempurna, belum dapat gelar. Kalau sekarang langsung. Artinya kita dikasih tanggung jawab sama guru. Sudah dipercaya diangkat adik dan anak. Berarti kan dipercaya guru untuk mampu sebagai contoh. Artinya dalam konteks ilmu ya, berapa kita sudah diangkat adik dan anak, orang dekatnya guru. Berarti harus kasih contoh yang baik. Nah, tapi mampu nggak kita bawa gelar tadi? Banyak yang sudah punya gelar, tapi nggak bisa membawa gelar ini. Artinya tidak bisa jadi panutan. Banyak yang nggak benar juga kan, gitu kan? Malah ada yang nurunin gelar lagi. Tapi orangnya udah ketangkep sekarang kan. Nah, itu murid saya juga dulunya kan. Tapi dia tadi itu udah merasa udah tajir, dia udah lupa sama kita, udah sombong. Jadi nggak ada lagi yang dihargain sama beliau. Sama dia, guru besar aja dihina sama dia. Nah, namanya Sebastian Joe sudah masuk penjara juga sekarang tuh kan. 2 kali dia masuk penjara. Ya itu sesuai amal perbuatan, bukan salah ilmu manusianya kan. Nah, makanya gelar tajir lajir ini perlu Bang Topan tahu. Nanti kalau Bang Topan sekarang naik tingkat guru, naik guru sempurna, pasti dapat gelar. Cuman gelar itu nanti guru yang ngasih, nggak tahu tajir, nggak tahu lajir. Cuman fungsinya sama. Yang sudah punya gelar ini, kelebihannya bisa menyempurnakan yang ngambil H. Bisa ngambil tingkat dasar, tingkat guru, nanti di raja. Nah, yang raja tinta kuning itu khusus guru sempurna. Kalau tingkat guru, Bang Topan bisa ngesain murid sah udah.
Misalnya nggak ketemu tajir, nggak diraja dulu, nggak apa-apa. Nanti sewaktu-waktu bisa menyusul itu. Nah, jadi fungsinya tajir-lajir ini kasih kelebihannya bisa menciptakan tingkat guru, tingkat dasar, dan bisa ngeraja. Ngeraja yang tinta kuning itu kan. Nah, jadi tajir-lajir itu bukan buat sombong, artinya sudah dianggap mampu sama guru besar. Dalam konteks ilmu pelindung kehidupan diangkatlah jadi adik dan anak. Yang adik itu gelarnya lajir, yang anak itu tajir. Tapi dikasih gelar ini itu sebenarnya bagi saya tanggung jawab. Amanah itu. Amanah. Setelah punya gelar ini berarti saya orang dekatnya guru. Saya diangkat adik atau diangkat anak. Kalau kita tajir anak, lajir adik. Berarti kita orang dekat guru harus memberi contoh yang baik tentang ilmu ini. Jangan malah buat sombong. Akhirnya apa? Banyak yang melenceng, banyak nggak benar. Saya maaf aja nih, bukan nyalain orang pelindung, oknum ini. Oknum. Saya orang pelindung semua manusia bagus semua, cuman ada oknum. Kalau ilmu pelindung kehidupan nggak salah, udah bagus. Karena ilmu pelindung kehidupan hanya satu, mendukung tujuan yang baik yang benar. Nah, jadi arti tajir-lajir tadi ini bukan suatu hanya ketentuan guru, dia ngangkat adik dan anak. Bagi yang dipandang sudah mampu, otomatis kan tingkat guru sempurna, tingkat akhir udah mampu. Nah, sekarang bisa nggak bawa gelarnya? Kalau sekarang kan setelah 2005 sini asal naik tingkat 3, guru sempurna langsung dapat gelar. Kalau dulu enggak. Dulu udah naik tingkat 3, zaman 2000 ke bawah, 2004 ke bawah itu masih proses dulu. Nah, zaman dulu kan enggak langsung dapat gelar gitu. Nah, setelah 2001 ke sini ada bebas pengawal. Dulu mah doanya masih ada pengawal. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, niat tujuan alhamdulillah enak udah. Kalau masih ada pengawal kan repot kita. Kalau kita sharing sama orang, apa nih pengawal? Dikirain hodam lagi kan. Nah, jadi sekarang mah enak, udah tinggal bismillahirrahmanirrahim, titik-titik, tujuan kita yang baik, yang benar, alhamdulillah, amin, udah. Jadi doa itu sama semua, tingkat dasar, tingkat guru sempurna sama. Buka bismillah, tutup alhamdulillah. Cuman kalau kita walaupun udah tingkat guru, walaupun udah guru sempurna, kalau kita nggak yakin, kita nggak benar, ilmu nggak mendukung. Jadi walaupun Bang Topan masih tingkat dasar, yakin, benar, insya Allah jadi ilmunya, kekuatannya ada. Berarti intinya tajir-lajir ini sudah tingkatan guru sempurna gitu. Iya, yang umumnya tajir-lajir itu setelah tingkat guru sempurna. Dipercaya sama guru besar. Iya. Gitu, tajir-lajir. Dan lajir itu ingat ya, lajir itu nggak ada yang perempuan itu. Kalau nanti ada perempuan ngaku lajir itu nggak ada. Saya ada berapa kali guru besar bilang sama saya, kan ketemu di kapal dia ngaku lajir. Sampai di guru besar belum ada lajir kalau perempuan. Kalau tajir ada. Tajir ada. Tajir kan anak guru. Tapi jangan salah kaprah nanti, waduh tajir kalah sama lajir. Enggak, situ gimana orangnya, gimana dia benernya. Jangan kata tajir lajir tingkat dasar aja hebat kalau dia benar. Kalau tajir lajir kalau nggak benar kalah sama yang tingkat dasar. Karena tingkat dasar yang benar, karena ilmu ini mendukung yang benar. Itu Bang Topan ya. Jadi arti tajir lajir itu gelar yang dipercaya guru, diangkat jadi anak dan adik, berarti orang dekatnya guru, karena ini bukan organisasi, guru ngangkat adik dan anak, ya kalau dikasih amanah gelar itu ya harus dibawa yang benar gitu. Karena udah jadi orang kepercayaan guru kan, udah dekat kan, dipercaya dikasih gelar ya. Tapi kalau ada yang nggak benar, kembali lagi oknumnya. Karena ilmu ini pelindung kehidupan nggak ada aturan, cuma satu ilmu pelindung kehidupan, tujuannya mendukung yang tujuan yang baik dan benar. Kalau ada yang nggak benar berarti bukan salah ilmu, manusianya yang nggak benar, manusianya yang nggak bisa menjalankan ilmu ini. Itu. Kalau ini Pak, kalau masuk dari mandi gitu, nah tujuannya apa? Mandi. Kalau mandi itu, jadi ilmu ini turun tahun 93 pada guru besar kita, nggak ada acara mandi itu. Setelah 5 tahun kemudian tahun 98, saya juga belum nyandang hak, saya ngambil hak tahun 99. Cuma saya tahu sejarah ilmu ini karena saya kan orang Lampung, tiap tahun pulang. Guru saya juga kakak saya sendiri, Ruslan Najir. Jadi beliau cerita, ini ada ketentuan mandi. Ketentuannya saya ngambil hak tahun 99, 98 ada ketentuan. Waktu itu guru ngajak senior-senior kita untuk napak tilas, ingat asal. Artinya dulu belum ada rencana ketentuan mandi ini sepanjangnya, tapi dulu waktu guru ngajak itu ada kurang lebih 62 orang. Berangkatlah tempat turunnya ilmu. Setelah 5 tahun ilmu ini kan guru di Batu Raja. Tapi setelah 5 tahun kemudian guru punya ketentuan lagi.
ada ketentuan lagi, ngajak senior-senior kita, ada berangkat ceritanya kurang lebih 62 orang sampai di tanah tempat turun ilmu. Sekarang dikasih nama tanah kedudukan karena guru dulu duduk di situ dapat petunjuk melalui suara. Itu pun direkam. Nah kebetulan dulu ada senior kita Marusan direkam. Nah sampai sekarang rekamannya itu nanti kalau Bang Topan napak tilas itu dikasih setel lagi. Rekaman soal itu kayak. Suara waktu guru dapat petunjuk lagi di pas sampai sana silaturahmi napak tilas itu sampai di gunung tempat turunnya ilmu, guru berdoa. Saat guru berdoa itu direkam sama senior kita. Nah direkam sampai sekarang rekamannya itu nanti selalu di setel setiap hari Selasa karena ilmu ini turun hari Selasa. Jadi napak tilas itu hari Selasa. Nah sampai sana kita doa bersama. Dulu guru doa bersama terus dapat petunjuk bahwa semua yang nyandang ilmu kehidupan wajib napak tilas mandi di sini. Ngambil sempurnakan pekik suara hati. Nah pekik suara hati itu sempurnanya setelah mandi. Sekarang Bang Topan udah tidak dasar, ada pekik suara hati. Pekik suara hati itu apa? Ucapan yang spontan tanpa bismillah. Kalau kita doa ilmu kan bismillahirrahmanirrahim, niat tujuan alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah kalau pekik suara hati itu spontan. Nah itu enggak tanpa bismillah lagi, spontan. Ada darurat gitu atau pepet atau penting itu ada reaksi itu langsung ada kekuatan. Nah itu namanya pekik suara hati. Nah pekik suara itu udah ada semua, cuma nanti sempurnanya setelah napak tilas mandi, membersihkan diri, disempurnakan sama Pak Sapri yang dipercaya guru besar Pak Suman Effendi, dipercayakan kepada kakak kandungnya Pak Wasapri. Itulah yang mengurus di sana, dialah yang menyempurnakan untuk saat ini. Ya ini pernah ada nanya juga murid saya dari Papua kan, Pak Haji Irianto Dahlan nanya, Pak saya udah lajir, saya berkembang di Papua, bagaimana murid-murid saya kan jauh dari Papua. Itu ketentuan ilmu, jadi wajib mandi napak tilas itu wajib bagi yang nyandang pelindung. Cuman sempetnya aja, ya ada yang sudah 10 tahun baru bisa mandi kan, ada yang baru masuk ilmu setahun udah bisa kan. Nah itu wajib aja, cuman terserah kapan bisanya, sempetnya gitu. Kadang-kadang yang jauh bisa lebih dulu, kadang yang dekat juga berbentuk ya. Jadi mandi itu bagian dari ketentuan ilmu, itu wajib minimal sekali. Kalau mau berulang-ulang bisa, cuman maksimalnya wajibnya 1 kali. Nah jadi Bang Topan nanti ya mungkin masih kuliah, masih sibuk, nanti kumpul-kumpul ikut napak tilas biar tahu tempat turunnya ilmu. Jadi nggak katanya lagi. Setelah kita kesana mandi napak tilas itu, selain kita mendapat manfaat pekik suara hati, kita nambah yakin karena oh disinilah turunnya ilmu. Nanti orang dari mana-mana itu, dari seluruh Indonesia itu orang, cuman hanya hari Selasa gitu. Nah kalau kita enak dari Banten kan deket, berangkat malam pagi nyampe kita. Yang saudara-saudara kita yang lain yang dari luar-luar pulau biayanya lebih besar gitu kan. Nah itu artinya pekik suara hati itu bagian dari ketentuan ilmu ini. Dulu guru waktu dapat ilmu, selesai dapat guru petunjuk suara, guru maghrib mau mandi, biasa mandinya di sungai, suruh mandi ke situ tempat pancur 1 dari 2 itu. Sekarang dikasih nama pancur 1 dari 2. Saya tanya apa pancur 1 dari 2 guru? Itu adalah 2 zat yang menyatu antara tanah dan air. Itu adalah sumber kehidupan, 2 zat menjadi 1 pancur. Artinya tanah dan air itu 2 zat, pancur 1 jadi 2. 2 zat yang menyatu lewat pancur itu. Nah itu air pancur itu kita yang napak tilas biasa bawa pulang 1 jerigen 1 orang. Kenapa? Kalau bawa banyak-banyak nanti nggak muat mobilnya, ya nggak? Nanti pengen bawa banyak-banyak semua kan. Jadi yang saya bimbing 1 orang dapat 1 jerigen itu buat media pengobatan. Nah sebenarnya air biasa juga bisa buat media pengobatan, tapi kita udah sampai sana kita ambillah air itu. Air itu mata air situ, bukan sungai, mata air dia itu. Nah jadi guru dulu dapat petunjuk ilmu, mandinya di situ. Sekarang pun kita begitu. Makanya napak tilas itu bahasanya petilasan guru dulu waktu turun ilmu begitu. Kita sekarang juga wajib gitu biar tahu asal kan, biar tahu asal usul turunnya ilmu kan, gitu kan. Nah itu tujuannya mandi itu, ingat asal napak tilas, terus ketentuan lagi ambil menyempurnakan petik suara hati. Nah itu wajib tuh bagi semua yang nyadar kehidupan, wajib tuh mandi napak tilas itu. Namanya pancur 1 dari 2 itu 1 pancur 2 zat air dan tanah.
Nah itu penjelasan saya tentang mandi napaktilas. Kalau ingat Pak, saya kan sudah nyandang ini Pak ya, ilmu-ilmu kayak gitu Iya. kan. Nah, cara ini Pak, cara menjalankannya Pak gimana gitu Pak, supaya ada reaksi, ada bukti gitu. Nah, Ya, kalau Bang, cuma buat bimbingan saya aja Pak. Iya. Saran saya sama Bang Topan yang udah ngambil hak ilmu ini nggak ada kitabnya, ilmu ini langsung jadi, ada aksi ada reaksi, harus digunakan setiap perbuatan dan keinginan. Ya, doa ilmu setiap perbuatan dan keinginan. Kalau doa agama kan mungkin habis sholat ya, meminta, memohon kepada Allah kan. Kalau doa ilmu setiap perbuatan, mau makan, mau minum, mau tidur, mau keluar rumah, mau berhadap dengan orang, kita baca bismillah, niat singkat-singkat aja tutup alhamdulillah. Nah kalau niat panjang keinginan itu doa global itu. Nanti saya kasih contoh lewat WA ya. Bismillahirrahmanirrahim, niat kita apa kan? Jarak jauh, mungkin doain anak istri, doain orang tua, pokoknya itu keinginan kan, itu doanya panjang. Nah kalau doa yang singkat-singkat perbuatan, langsung setiap perbuatan niatin. Digunakan, kalau nggak digunakan ilmu ini bisa karena biasa, kalau nggak lupa kita. Kadang gini sih Pak, kadang lupa ya. Iya, kadang kan ada tuh ya, ada orang sakit gitu kan, terus saya mau niat nolongin, tapi kesannya kayak gimana gitu, maksudnya takut dikira saya sombong gitu. Iya. Dikira, wih, bisa apa. Nah jadi gitu. Gini, kalau ketemu kita orang, pertama ilmu ini buat diri kita. Iya. Tapi di hadapan kita ada yang membutuhkan, kita wajib bantu, kita tawarkan. Gimana saya bantu doa, iya. Pakai ilmu pelindung kehidupan, medianya air minum. Kalau dia mau, ya kita obatin. Kalau nggak mau, jangan dipaksa. Ya, nanti kita disalahin ya, kan gitu. Kadang-kadang orang itu ada yang penyakit susah meninggalnya, begitu air dia meninggal karena ilmu-ilmu yang lama dengan minum doa kita tadi hilang. Nanti kita disalahin kan. Ada itu yang penyakit berat nggak meninggal kan, susah meninggalnya. Kita kasih air dengan pembersihan doa kita, ilmu-ilmu hitamnya hilang, meninggal dia. Nah makanya kalau pengobatan jangan maksakan diri. Kalau keluarganya mau, dianya mau diobatin, kita obatin. Jangan kita kesannya sombong kan, kita maksain, jangan. Terutama buat diri kita. Kalau buat orang lain kita siap bantu kalau dia mau gitu. Intinya mantauan dulu gitu Pak ya. Iya. Jangan memaksakan nanti dia nggak terima kan, kita salah juga kan ya. Dia nggak yakin. Kan saya kan mau ngebantu gitu ya. Mau ngomong takutnya dikira sombong gitu. Bagus sudah Bang Topan, artinya pengen ngebantu gitu. Artinya udah ngerti buat diri sendiri, bisa bantu orang. Kalau kita udah bisa bantu orang, kita merasa punya ilmu, apalagi berhasil. Kita tambah yakin, tambah puas kita kan. Jadi ilmu ini Bang Topan, ada orang di hadapan kita bantu. Masalah sembuh pasti itu yang Maha Kuasa Allah. Kita wajib coba kan. Kita ada niat membantu aja gitu. Iya. Nah kita coba, kita bantu. Kalau dia ada perubahan, kalau dia penyakit dua macam, ada medis, non medis. Kalau dia medis, mungkin berulang-ulang, nggak sekali. Tapi kalau dia non medis, saat itu juga reaksi. Bisa saat itu juga sembuh bisa. Kalau dia non medis, artinya ilmu lawan ilmu kan. Nah jadi ilmu ini Bang Topan bagus, Bang Topan digunakan buat diri sendiri, bisa buat orang lain ya. Nanti kalau misalnya kurang-kurang ngerti, jangan grogi. Telepon senior, telepon saya. Sekarang kan dunia udah maju, ada WA, ada video call kan ya. Kita bantu jarak jauh ya. Nah Bang Topan jangan lupa pesan saya di ilmu ini, kita bisa dengan silaturahmi. Karena ilmu ini nggak ada kitabnya, harus nanya-nanya, harus dengar cerita kawan, cerita saudara, apa pengalaman dia. Kita bisa, dia bisa, kita bisa. Ini ilmu nggak pernah silaturahmi, pengen bisa, begitu nggak bisa, down. Kok ilmu saya nggak bisa? Akhirnya nggak yakin sama ilmu pelindung, nyari guru lain, ke dukun lagi, percuma kan? Berarti ilmu pelindungnya percuma. Kalau yakin ya udah, itu ilmu cara dia, cara kita bismillah. Gimana saya supaya bisa? Sharing, nanya, silaturahmi. Jangan kita begitu nggak bisa kita langsung cari ilmu lain. Akhirnya ilmu kita sia-sia kan? Karena ilmu kita kan keyakinan. Nah, terutama jangan keluar jalur. Kenapa? Karena kalau keluar jalur nanti takutnya melenceng. Ibarat kita jalur itu kereta api dari Merak ke Jakarta, kalau keluar jalur nggak nyampe kan. Nah makanya jangan keluar jalur. Bang Topan kan gurunya siapa, kita jalur dulu. Kalau guru nggak bener jangan diikutin, pakai logika, pakai akal pikiran. Kalau benar diambil. Kita sharing di sini kan, biasa di rumah saya kan ya, terutama malam kan banyak kawan-kawan silaturahmi, itu bagus itu, kita cerita apa diambil.
oh dia bisa, saya bisa gitu kan. Bacaannya apa, olah bahasanya kan begitu. Jadi ilmu ini satu bisa buat semua. Yang penting Bang Topan mau dicoba, mau belajar, mau silaturahmi, karena kita bisa dengan silaturahmi. Ini konteks ilmu ya. Nah, jadi Bang Topan udah bagus caranya, karena Bang Topan saya perhatiin kan sering mampir sini, sering silaturahmi sini. Itu ilmu ini kan nggak ada kitabnya, jadi kita harus tanya apa. Jangan malu bertanya sesat di jalan nanti kan. Nah, ibarat saya kan udah banyak murid ya Bang Topan ya. Murid saya kan udah ribuan ya. Jadi saya nggak bisa murid saya satu-satu, tapi mengertilah murid yang nanya. Jangan malu-malu nanya murid. Kalau saya kan murid saya banyak. Saya mau panggil satu-satu kan nggak mungkin. Tapi kalau murid itu dekat sama kita, silaturahmi, telepon, ya pasti saya jawab. Namanya senior kan, apa pengalaman saya sampaikan ke murid saya. Berarti kita bisa silaturahmi walaupun via telepon ya. Kalau bisa ketemu lebih bagus, kalau nggak bisa kan bisa via telepon kan. Jadi pesan saya, jangan putus silaturahmi, karena kita bisa dengan silaturahmi. Selebihnya kita kreatif, harus berani coba ilmu. Belum pernah coba, kalau ragu telepon guru, gimana Pak Ali doanya, gimana ini kan gitu ya, biar nggak grogi ya. Kalau udah biasa mah nggak perlu saya lagi, udah bisa sendiri ya. Nah itu pesan saya. Jadi silaturahmi, ilmu ini bisa dengan silaturahmi ya, nggak ada kitabnya, tapi ini bisa buat semua. Jangan down nanti begitu kita nggak bisa, lihat ilmu lain bisa, pindah ilmunya kan ya. Jadi percuma masuk pelindungnya kan. Dengan pengorbanan tadi kan, ilmu ini kan masuk dengan pengorbanan. Pengorbanan itu adalah uji keyakinan. Nah misalnya Bang Topan udah tingkat guru, kalau sekarang kan masih bujang, kalau udah tingkat guru, kalau punya anak istri dapat itu. Nah anak istri beda yakinnya sama kita, karena kita pengorbanan. Setelah melalui pengorbanan kita perlu bukti kan. Kalau yang dikasih aja anak istri kan, terima aja lah. Nah pembuktian mereka menyusul, tidak seperti keyakinan kita kan gitu. Nah jadi kalau kita dengan adanya pengorbanan tadi kan keyakinan, berdua pengorbanan kita yakin harus digunakan ilmu, harus manfaatkan gitu. Nah jadi ilmu ini saran saya Bang Topan dipakai setiap perbuatan dan keinginan, harus dicoba. Kalau nggak coba nggak ada reaksi ya. Ya udah ya. Nanti kalau ada apa-apa telepon, nanya-nanya ya. Ya udah, yang penting gunakan setiap perbuatan dan keinginan ya Bang Topan ya.